Oke. Halo, cek. Dengar udah? Oke ya. Mulai langsung mulai. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reni. Perkenalkan, saya Reni Rasmini dan saya di sini akan menjadi moderator untuk webinar kali ini. Nah, dalam webinar kali ini kita akan diisi oleh dua para mentor. Yang pertama, mentor yang dari kantor pusat Bandung, namanya Master Vincentius Sony, dan yang kedua adalah master dari cabang Yogyakarta, yaitu Master Soli. Nah, bagi para sobat trader yang ingin bergabung, silahkan boleh masuk ke link kita yang udah kita share ya dari siang tadi. Nah, untuk topik webinar kali ini kita di topiknya adalah belajar trading forex untuk pemula. Nah, ini sangat bagus sekali sih ya untuk topik kali ini, karena masih banyak di luar sana yang masih awam tapi masih bingung bagaimana cara untuk belajar trading yang baik dan benar. Jangan sampai kalian baru mulai bisnis trading dipenuhi dengan rasa takut yang begitu bergejolak, karena banyak yang pengalaman buruk ya di luar sana, baru trading pemula langsung loss besar. Nah, untuk di webinar kali ini kita akan bahas kupas tuntas bersama kedua master kita, yaitu Vincentius Sony bersama dan Master Solik ya yang dari cabang Jogja. Oke, waktu dan tepat untuk perkenalan moderator untuk yang narasumber yang pertama itu dari cabang Jogja ya. Kita persilahkan waktu dan tempat untuk Master Solik untuk memberikan sedikit besarnya ilmu tradingnya itu seperti apa yang baik dan benar ya. Master Solik silahkan, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, tes. Udah kelihatan ya materinya ya? Tes. Kedengeran? Tes. Suaranya? Aman. Oke. Oke, langsung aja. Terima kasih teman-teman sekalian semuanya. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya. Kemarin sempat ada trouble error, jadi nggak sempat hadir. Jadi dalam kesempatan kali ini memang kita khususkan untuk teman-teman belajar gimana sih untuk teman-teman pemula. Karena rata-rata yang ikut memang teman-teman yang baru belajar untuk trading. Harapannya kita memberikan edukasi lewat webinar ini, turut serta sedikit banyaknya nanti ikut serta membantu teman-teman dalam trading meskipun sedikit atau banyak nantinya. Oke, langsung saja. Sesuai tema belajar trading untuk pemula. Sebetulnya apa sih yang harus dilakukan untuk teman-teman pemula ketika harus belajar trading itu sendiri? Jadi apakah harus belajar ilmunya? Tentu saja. Yang pertama memang ilmu. Apapun dagang yang kita harus mulai atau yang kita mau mulai, tentu kita harus mengenal perdagangan itu. Dalam arti ilmunya kita harus tahu ketika kita mau belajar tentang trading. Apalagi terkategori high risk high return. Artinya apa? Ya pengembaliannya cepat, tapi kalau nggak tahu ilmunya juga ruginya juga cepat juga gitu. Jadi karena volatilitasnya cepat, perputarannya cepat, uangnya besar, dan marketnya 24 jam non-stop, itu kalau kita nggak hati-hati juga akan bahaya juga. Makanya dari ini teman-teman sedikit kita membahas apa sih yang harus dipelajari dalam trading itu sendiri untuk pemula. Sebetulnya banyak ya, banyak hal, mungkin nanti akan disampaikan Master Sony juga, tapi khususnya ini saya ingin membahas satu hal, ya apa istilahnya, materi yang memang itu harus wajib diketahui oleh teman-teman yang bakal memulai trading ya. Apa istilahnya wajib? Karena pada basicnya trading itu sendiri kan dagang. Dalam hal perdagangan konvensional, kita sendiri harus tahu dagang tentang harga misalkan.
harga itu udah sampai mana. Nah, ada patok-patokannya nih, sama kayak dagang kan, kita mau buy atau sell, kita mau di harga berapa, harga rendahnya berapa, harga atasnya berapa. Jadi hal basic yang harus kita tahu tentunya sesuai materi yang akan saya sampaikan adalah tentang support dan resisten. Support dan resisten itu satu hal yang saya tekankan, itu hal yang wajib, benar-benar wajib bagi seorang trader untuk tahu. Jadi pada basicnya nih, kalau teman-teman sudah benar-benar paham tentang support dan resisten, secara kasar itu teman-teman sudah bisa kok menganalisa pasar itu sendiri, nggak perlu ilmu-ilmu yang detail-detail yang lain, cukup menggunakan acuan support resisten, teman-teman sudah bisa trading sebetulnya. Jadi nanti kita akan bahas gimana pentingnya support dan resisten. Oke, support dan resisten. Langsung masuk. Bagi teman-teman mungkin untuk teman-teman yang awam mungkin masih bingung ya kata-kata support dan resisten. Istilahnya ada support, ada resisten. Jadi dagang konvensional sama dagang forex itu sama. Basicnya itu sama. Kenapa? Ada jual, ada beli. Kalau kita dagang konvensional, kalau kita mau jual sesuatu, kita kan harus jual sesuatu yang di harga yang rendah, di harga yang tinggi biar kita untung kan. Jadi acuannya kalau kita jual itu di harga yang tinggi. Kalau dagang konvensional. Kalau kita mau beli sesuatu, berarti kita harus beli sesuatu di harga yang rendah. Ya, dagang konvensional kan gitu. Jadi kalau trading forex gimana? Sama. Yang membedakan trading forex sama konvensional itu cuma satu. Harganya masih berjalan kalau trading forex itu sendiri. Kalau trading konvensional, harganya udah fix. Misalnya kita mau beli sepatu, harga sepatu sudah segitu. Terlepas dari harga promo atau apa, tapi harga fixnya segitu. Kita mau beli apa misalnya tas, harga fixnya segitu. Nah, kapan kita harus menjual sesuatu? Kita jual sesuatu ya ketika harga di harga yang tinggi, biar kita dapat untung kan. Kalau kita mau beli suatu barang, berarti kita beli sesuatu barang yang di harga yang rendah kayak gitu. Sama, jadi begitu konsepnya. Konsepnya adalah kalau di trading forex, harga rendah, harga tinggi bisa dikatakan sebagai area support dan resisten. Ya, pembahasan pertama support. Apa itu support sendiri? Support itu istilahnya adalah batasan harga bawah, dinding bawah, di mana batasan itu memungkinkan market sulit untuk turun lagi. Jadi kayak gitu. Ada batasan nih, batasan bawah harganya. Ketika udah di harga area support misalkan, kita harus apa? Harus buy tentunya. Ya. Ada satu kondisi lagi, resisten itu apa? Resisten itu bisa dikategorikan sebagai dinding atasnya, harga atasnya, atau batasan harga atas yang memungkinkan market itu nggak lanjut naik lagi. Jadi ada batasannya. Meskipun ada momen-momen tertentu ketika batasan itu bisa terbreakout atau istilahnya tertembus. Tapi secara kasar, support itu batasan rendahnya, batasan harga bawah, dan resisten ada batasan harga tinggi. Jadi kalau kita udah tahu dagang, di mana harga tingginya, di mana harga rendahnya, kita udah tahu nih cara menentukan open posisi. Ya kan? Karena pada di basicnya trading forex sama kayak dagang. Kalau kita mau beli sesuatu, berarti kita beli di harga yang rendah. Berarti udah di area support nih harusnya marketnya kita untuk beli. Nah, kalau kita mau jual sesuatu, berarti di area yang tinggi, area resisten. Jadi kita sudah tahu apa support resisten. Itu harus teman-teman tahu untuk memulai dari trading forex itu sendiri, biar nggak bisa dikatakan nggak gambling ya. Oke, setelah kita tahu apa itu support dan resisten, tentunya, nah prakteknya gimana kalau di market itu sendiri? Nah, seperti di gambar ini, ketika ada grafik misalkan ada market mengalami kenaikan, nah kenaikan tapi nggak bisa tertembus mengalami penurunan, artinya kenaikannya itu disebut dengan resisten atau batasan dinding atasnya, harga atas, yang memungkinkan market untuk menembus harganya kayak gitu. Jadi dia mantul tuh. Berarti kalau udah mantul, ada pemantulan, berarti itu ada resisten. Kalau sebaliknya support itu harga bawahnya, dinding bawahnya. Teman-teman analoginya kayak gini.
Trading forex itu ibaratnya bola bekel. Kalau teman tahu bola bekel nih, bola bekel ketika teman-teman mainkan, pantulkan nih, tek. Ah, lantainya pasti bola bekel akan mantul ke lantai dan ke atap. Oke. Lantainya itu sendiri adalah bagian dari support dan atapnya bagian dari resisten. Jadi market itu kayak gitu, kayak bola bekel, kita pantulkan lantai, atap, lantai, atap, lantai, atap. Kalau nggak bisa nembus lantainya, ya berarti dia akan mantul ke atapnya. Kalau nggak bisa nembus supportnya, berarti dia akan menembus area resistennya, kayak gitu. Oke, nah, tapi ada bagian-bagian momen tertentu resisten itu akan berubah menjadi support. Nah, artinya apa? Artinya support maupun resisten ini bukan sesuatu yang abadi. Artinya ketika market itu bisa menembus area support maupun resisten, berarti dia sudah nggak menjadi bagian dari support dan resisten. Itu bisa apa istilahnya berbalik arah lagi. Misalkan momen di saat ada area resisten, market bisa menembus area resisten, nah, berarti dia sudah nggak bisa menembus area resisten. Nah, baliknya lagi market turun. Nah, sebelumnya yang dia menjadi area resisten karena market mengalami penurunan, maka dia akan menjadi area support. Itu disebut dengan support become resistant atau ada istilahnya support become resistant. Jadi support nggak selamanya akan menjadi support, resisten nggak selamanya akan menjadi resisten. Jadi harus dipahami teman-teman. Artinya biar kita tahu, oh ini resisten. Jadi nggak selama resisten akan menjadi resisten. Ada namanya resisten kuat, ada resisten yang sementara misalkan. Nah kayak gini. Contoh area ini, nah karena mengalami kenaikan, dia menjadi area tingginya. Area tingginya nggak bisa menerobos area ini. Dia memantul tuh. Nggak bisa menerobos area ini, maka ini ada area resistennya, area tingginya. Market ketika menghadapi kayak area resisten, sama kayak bola bekel yang saya sebutkan tadi. Ketika bola bekel kita lemparkan, nggak bisa menembus atap, maka dia akan mantul lagi ke area lantainya. Ketika dia bisa nembus, maka dia tetap akan menjadi resisten. Nah, resisten dan dia tertembus untuk sekian waktu. Nah, kalau sudah tertembus kayak gini, maka dia nggak bisa dikatakan sebagai resisten. Ketika marketnya naik, terus dia tiba-tiba turun, maka sebelumnya dia menjadi resisten, maka setelah dia turun, maka menjadi support area lantai. Ini namanya RBS. Resisten become support kayak gitu. Nah, jadi ketika resisten jebol, maka harga terus bergerak naik. Jadi istilahnya ada aksi ya, aksi dalam trading untuk menghadapi support dan resisten, teman-teman. Yang pertama itu breakout, menembus. Kapan sih saat market itu menembus? Jadi kalau kita tahu artinya apa? Market itu nggak senantiasa akan memantul di area support resisten. Ada kalanya kalau tekanan saking kuatnya, maka dia akan menembus dinding batasannya. Kalau dia sudah menembus, maka kita jangan berharap kita open sesuai yang logikanya dasar. Misalkan kalau sudah di area resisten, kita open sell kan, karena harga sudah ditinggi. Tapi ada satu momen ketika resisten itu bidding atas itu tertembus oleh market, maka kita sebaiknya jangan pasang sell. Karena apa? Karena kecenderungannya ketika harga batasan dindingnya udah ketembus, maka market akan senantiasa melanjutkan ke dinding selanjutnya, artinya kayak gitu. Jadi dasar-dasar dari perdagangan, kalau kita sudah di area resisten, kita open sell. Kalau kita sudah di area support, kita open buy. Tapi ada satu momen kondisi di mana market itu nggak harus rejection. Ada kalanya market karena tekanannya tinggi akan menjebol batasan dinding itu. Maka kita jangan memakai logika dasar dari posisi dagang pada umumnya kayak gitu. Nah, teman-teman tentunya ini support, gimana cara menentukannya kan? Sekarang kita cara menentukan support dan resistennya.
Sebetulnya banyak ya, banyak cara untuk menentukan support dan resisten. Tapi karena memang keterbatasan waktu, saya cukup 3 aja untuk teman-teman tahu gimana cara menentukan support dan resisten. Yang pertama adalah melalui pengamatan langsung secara visual pada market. Contohnya kayak gimana? Nah, kayak gini. Teman-teman ketika melihat market tuh seharusnya udah tahu. Nah, di area tinggi-tinggi kayak gini, oh, ketika ada rejection, ada rejection, ada rejection, langsung ada kita garis, oh berarti ada rejectionnya, penolakannya ini area resisten, area tingginya. Sebaliknya berarti area sini area supportnya kayak gitu. Melalui pengamatan langsung itu pun kita udah tahu kayak ada rejection nih, ketika bisa nembus, berarti ini area supportnya kayak gitu. Itu kalau kita secara manual mengalami pengamatan secara visual kayak gitu. Apakah sama? Nah, ini yang jadi apa istilahnya kebingungan bagi trader. Support dan resisten bagi trader itu kadang berbeda-beda tergantung cara dia untuk menentukan support dan resisten. Paling bagus kalau saya pribadi menyarankan kita bentuk area. Kenapa kok area? Contoh, maksudnya area ini apa? Bukan titik. Kalau kayak gini titiknya di mana ada support, berarti ada angka tertentu. Tapi kalau kita main area, berarti kayak seperti halnya di Dimek Jogja. Di mana di Dimek Jogja, berarti titiknya Jalan Diponegoro nomor 58, Gowangan, Getis. Tapi kalau misalkan area di Dimek Jogja di mana, ya berarti di area Tugu Jogja, di area Pasar Jogja kayak gitu. Sebelahnya itu masuk ke area kawasannya di Dimek Jogja kayak gitu. Segitu halnya dengan kita memainkan area dari support maupun resisten. Jadi kalau tidak mau menjadi perdebatan, lebih baik kita pakai area bukan pakai titik ya. Karena pada dasarnya trader beda-beda dalam menentukan support dan resisten. Lebih amannya kita pakai area. Kalau kayak gini berarti area di mana? Langsung kita garisi di sini. Oh berarti areanya di area sini kayak gitu. Itu kalau secara visual kita pasti akan tahu kok market kita perkecil pun kita harus tahu. Kita akan tahu nantinya oh yang tinggi-tingginya mana, yang rendah-rendahnya mana. Itu kalau kita melalui pengamatan visual secara langsung ke market. Lalu yang kedua, gimana caranya? Nah, bisa melalui alat bantu, indikator, atau mungkin yang paling gampang ya trendline. Kalau kita cari tarik garis trendline kayak gini nih, yang gambar sebelah kiri, maka akan muncul titik tinggi sama titik rendahnya. Nah, berarti titik tingginya ini area resisten, area titik rendahnya berarti area support. Kayak itu kalau kita melalui trendline. Atau misalkan kita melalui indikator apapun itu basicnya adalah support resisten, teman-teman. Jadi kalau kita melalui indikator, salah satu indikator, misalkan contoh ini indikator 3 EMA ya, ya kita tahu nih garis persilangannya yang paling bawah adalah berada di area support. Kalau misalkan tinggi-tinggi ini nggak bisa menembus berarti area resisten kayak ini. Jadi pada disininya banyak cara untuk kita menentukan support maupun resisten. Tergantung teman-teman lebih prefer atau lebih nyaman yang mana. Itu. Jadi nggak harus sama titiknya. Misalkan saya kok mengamati supportnya ini gold di area 1930 ya. Tapi kok kamu kok 1932? Nggak masalah. Nggak setiap trader itu beda-beda dalam menentukan support dan resisten. Makanya lebih aman lagi kalau main di areanya. Misalkan tadi, oh areanya resisten di area inilah 1930 sampai 1935 area resistennya. Ya udah, kalau misalkan market itu breakout atau ketembus di area itu kita bakal ngapain? Lebih aman lagi kalau kita pakai area kayak gini kan area itu. Kayak gitu. Itu kalau kita melalui alat bantu trendline atau indikator. Oh yang ketiga, nah, ini adalah salah satu indikator Bollinger Band. Kita juga bisa menentukan juga ya. Ini adalah kalau swing atas berarti bagian apa ini top, line topnya berarti ini area resisten. Kalau yang ini adalah support. Jadi apapun cara yang kita pakai indikator pada basicnya kita bisa menentukan area support dan resisten. Indikator apapun kita bisa pakai untuk menentukan area support dan resisten. Nah, kalau kayak gini kita udah posisi gimana? Kalau kayak gini kita posisi gimana? Kalau kayak gini kita posisi kayak gimana? Kita posisi gimana? Kita udah tahu. Kalau kita udah set
Jadi trading yang baik itu trading setidaknya kita harus tahu mana support, mana resisten. Biar kita tahu, oh market ini sudah di area mana. Misalkan nih, contoh, misalkan hari ini di area sini ya, kita lihat di area sini, nah, tiba-tiba marketnya masih di area sini. Oh berarti kita harus ngapain ini? Kalau market sudah di area resisten, berarti kita harus ngapain menurut logika dasar dari dagang? Kalau sudah di area resisten, berarti kita harus jual karena kita biar dapat untung yang lebih gede kalau kita jual. Nah, kalau misalkan marketnya sudah di area ini support, kita harus ngapain? Ya, ada dua pilihan, tergantung marketnya nanti akan nge-breakout ataupun enggak. Nah, makanya itu ada satu anomali market. Market itu enggak semua akan mengalami rejection ketika sampai pada support maupun resisten, tergantung tekanan dari tekanan dari saat itu, market saat itu. Kalau misalkan tekanannya tinggi, ini bisa ketembus area supportnya. Dan kalau bisa ketembus, kita jangan pola basic dagang lagi, tapi sebaliknya kayak gitu. Ini melalui indikator Bollinger Band, melalui alat bantu ya. Untuk yang ketiga mungkin melalui perhitungan. Nah, ini yang ciri khas di DiMac. Mungkin teman-teman setiap pagi tuh kalau teman-teman belajar di DiMac, setiap pagi akan dikirim itu tabel pivot point itu untuk membantu teman-teman sebetulnya. Membantu teman-teman kalau teman-teman udah kesulitan nih menentukan mana titik resisten sama titik supportnya, udah tinggal ini aja lihat di tabelnya. Ini melalui perhitungan. Perhitungannya pun masih banyak cara ya. Ada Fibonacci perhitungan, ada Wolfing perhitungan kalau nggak salah. Jadi banyak macam perhitungannya. Kalau standarnya perhitungannya pivot point, menurutnya kayak ini standarnya. Setiap pagi di-share kalau di DiMac. Tinggal kita garisi, kita masukkan trailnya, misalkan supportnya, kita tarik aja garisnya support. Oh 1917.46 area supportnya hari ini. Oh resistennya 1935 kayak gini. Pivot itu apa? Garis tengahnya misalkan. Nah kalau misalkan market sudah di area 1916 misalnya, lah kita harus ngapain? Kita harus tahu kan kayak gitu. Jadi salah satu keuntungan juga itu lewat secara visual, ada lewat indikator atau alat bantu, ada lewat perhitungan, tergantung teman-teman nanti mau kayak gimana. Mungkin cukup sekian dulu ya untuk pembahasan support dan resisten. Sambung lagi kalau ada pertanyaan. Itu secara garis besarnya kita support resisten harus tahu mungkin, dan cara menghitungnya gimana sudah saya jelaskan. Banyak hal, tapi yang saya singgung tadi bisa melalui pengamatan visual, bisa melalui perhitungan, bisa melalui alat bantu atau indikator. Tergantung teman-teman, yang penting teman-teman tahu kalau support itu kayak gini, kalau resisten kayak gini, harus ngapain nih kalau market sudah di area support, harus ngapain nih market kalau sudah di area resisten. Yang penting tahu kayak gitu. Mungkin itu dulu, kita sambung dengan pertanyaan. Saya akhiri sekian untuk moderator. Baik, terima kasih Pak itu Master Solid. Untuk pertanyaan mungkin nanti ya Master Solid di sesi terakhir. Oke. Soalnya kita lebih enak sesi terakhir untuk Q&A-nya, gitu. Untuk pembahasan yang kedua, kita ada namanya Master Vincentius Sony dari DiMac Pusat. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih. Baiklah, tadi sudah membahas support resisten ya. Jadi tema hari ini adalah belajar dari forex untuk pemula. Jadi betul tahapannya itu adalah support resisten dulu, dan gitu lalu kita ke trend. Sebenarnya ada candlestick sih. Sebagai candlestick akan kita bahas karena pasti juga sebagian sudah paham dengan apa itu candlestick ya. Jadi di materi saya hari ini adalah saya akan membahas tentang
tren forex ya. Jadi kalau misalnya kita bahas, ini udah kelihatan? Udah ya? Oke, udah ya. Jadi tren forex atau cara menentukan tren ya. Jadi kita harus tahu dulu cara menentukan tren itu seperti apa dan pengertian tren di forex itu apa sih. Oke, kita lanjut aja langsung. Tren forex adalah pergerakan yang menunjukkan ke arah mana nih, yaitu suatu mata uang atau harga bergerak di pasar forex. Pergerakan harga tidak berbentuk garis lurus, diagonal, ke satu arah. Pasar biasa bergerak dalam bentuk serangkaian zigzag. Ya, jadi contohnya ini dalam pengertian ini ada seperti ini ya. Jadi tren itu adalah kecenderungan harga atau rata-rata harga ya, rata-rata pergerakan harga. Jadi harga itu betul naik turun seperti ini ya, zigzag seperti ini, naik turun seperti ini. Cuman dia memiliki kecenderungan arahnya gitu. Biasanya tren ini berjalan selama 3 bulan ya, dan berganti tren juga sama per 3 bulan sekali biasanya ganti tren gitu. Oke, kita lanjut ya. Jenis tren forex. Jenis tren forex itu ada uptrend ya. Jadi ada 3 nih jenis itu. 1 uptrend, 2 downtrend, 3 itu sideways atau ranging. Kita bahas yang pertama. Uptrend atau trend up adalah grafik menunjukkan pergerakan harga dan naik secara bertahap ya. Jadi naiknya itu secara bertahap ya. Nanti kita bahas gambarnya kayak gimana. Nah, kalau downtrend itu adalah grafik menunjukkan pergerakan harga yang turun secara bertahap. Ya, itu downtrend. Nah, kalau sideways, jadi grafik menunjukkan konsolidasi akibat adanya tarik menaik antara pihak seller dan buyer. Biasa pada yang ini pergerakan marketnya akan lurus, ya, akan lurus. Contohnya lurus itu seperti emas ya, emas sekarang itu lurus kan, lurus gitu ya. Nah, itu adalah sideways atau ranging. Dan satu ini juga termasuk terhadap jenis tren. Ya, jadi nggak cuma ada tren naik, tren turun doang, nggak ada ya. Ada tambah lagi ada tren satu itu ranging. Kenapa satu yang disebut ranking? Apa satu disebut tren? Ya karena satu sendiri kadang bergeraknya cukup lama ya, gitu. Nah itu cukup lama, maka dimasukkan ke dalam kategori tren. Ini ada bentuk tren ya, bentuk tren. Jadi kalau uptrend seperti ini bentuknya, higher low ya. Jadi higher high low, bisa dengan higher lagi, higher low. Jadi higher high itu adalah high yang meninggi ya, bentuk high yang meninggi seperti gerakannya. Nah, kalau higher low adalah ini adalah bentuk low yang meninggi. Jadi bentuk low-nya atau ini juga disebut support bisa meninggi ya. Kalau uptrend biasanya cenderung meninggi gini, cenderung meninggi. Seperti gini gerakannya. Gitu. Ya, kalau downtrend seperti ini downtrend tuh. Lower low, lower high tuh. Si tertinggi ini nggak bisa melebihi tertinggi sebelumnya. Pasti ada gerakan di 50 di setengahnya, 50% pergerakan kemarin atau sekitar 30%-an akan turun kembali. Seperti ini ya. Ini downtrend. Nah, kalau ranging ya atau sideways, dia bergeraknya seperti ini, lurus. Ya, lurus. Nah, patokan ini adalah patokan dari bodinya ya, bukan ekornya, tapi bodinya. Biasanya ada yang menaik dari shadow-nya itu nggak masalah, tapi patokan untuk tembus enggaknya, tembus support dan resistance itu biasanya ditentukan oleh bodinya, body candle-nya, bukan oleh ekor-ekornya. Yang berikutnya adalah bentukan trend up ya. Bentukan trend up, kita lihat di sini trend up minimal terbentuknya 2 high dan 2 low yang meninggi. Itu satu ya. Secara pertama adalah terbentuknya 2 high dan 2 low yang meninggi. Jadi contoh 2 high dan 2 low yang meninggi adalah seperti ini ya. Ini low, ini high, ini lower high. Nah, si lower high ini dia lebih tinggi dibandingkan low sebelumnya. Ya. Jadi ketika low ini ya, low yang ini lebih tinggi dibandingkan low sebelumnya, maka kita udah punya ancang-ancang buat menentukan buy ya. Udah bisa buy di sini. Kenapa? Karena high di sini
ini lebih rendah dibandingkan lebih tinggi dibandingkan high sebelumnya di sini gitu ya. Maka kalau kita tahu udah dapat ciri-cirinya ya, ini high-nya udah buat high baru, lalu sehingga low high-nya juga udah menjadi tinggi dibandingkan low sebelumnya, maka dipastikan akan adanya pembalikan tren ya, seperti ini. Jadi kalau ini dibalik ke belakang, ditarik ke belakang lagi, ini sebenarnya ada tren turun. Cuma di sini terjadinya pembalikan arah ya. Ketika high-nya membuat high baru ya, seperti ini. Tuh. Lalu terjadilah naik ya. Jadi eh, itu tadi ya, tren itu nggak bergerak lurus terus, tapi dia bergeraknya seperti zigzag ya, seperti ini itu kan. Zigzag ya. Gitu ya. Ini adalah posisi ya. Dan posisi open daily price ya, ODP itu adalah open daily price. Cenderung lebih tinggi dari ODP hari sebelumnya. Pasti ya. Jadi yang bagus itu adalah ini contoh ini opennya ya, contoh ini ODP-nya. Lalu ODP berikutnya adalah di sini ya. Di sini saya nggak nandain, tapi contohnya seperti itu. Time frame ideal untuk menentukan tren adalah H1 dan H4 ya. Itu time frame yang idealnya. Kenapa H1 dan H4? Karena kode 1 biasanya kita terlalu panjang. Ya, kode 1 jadinya nggak salah juga, cuman efek atau dampaknya terhadap posisi kita akan jarak ke stop loss-nya dan jarak target profit itu panjang. Seperti itu. Ya. Kedua, menentukan trend down ya. Ini cara menentukan trend down. Jadi trend down minimal terbentuk 2 high dan 2 low yang merendah ya, sama seperti yang tadi gitu. Jadi kita lihat dulu ini ada 2 high dan 2 low yang merendah nggak? Kita di sini dilihat ya, ini high, ini low ya. Lalu di sini ada tertinggi high dan low ya. Jadi ini tinggi ini nggak bisa lewat dari tertinggi sebelumnya. Maka kita udah bisa ancang-ancang ya. Kalau dari mana dia nggak bisa lebih tinggi? Karena di sini ada candle sell yang cukup besar ya. Di sini ada candle sell yang cukup besar nih. Jadi dia cukup ke bawah geraknya, ke bawah, dan kita bisa sebut dan tandai ini sebagai higher low atau tertinggi yang merendah. Dan di sini bisa terlihat ya, low terakhir ditembus dan menjadi lower low. Nah, inilah awal mulanya terbentuk trend down. Ini di H1, time frame H1 ya. Itu maka pegang harga akan turun. Nah, seperti itu. Time frame yang ideal adalah hasil dan H4 sama ya. Time frame yang ideal adalah hasil dan H4 sama. Dan berikutnya adalah menentukan ranking satwe ya. Jadi satwe itu dibagi menjadi 2 ya. Ada satwe kecil dan satwe besar. Nah, di sini saya contohkan ada satwe kecil. Ya, satwe kecil itu bisa kotakin ini nih ya. Saya kotakin ini satwe kecil di mana ini ada 2 bolak-balik ya, bolak-balik. Range itu biasa 30 sampai 50 pip. Ya. Bisa ada gerakan bolak-balik seperti ini. Lalu ketika di sini di breakout tembus, maka dia bisa lanjut turun ke bawah. Ya. Bisa dilihat ini, dari sini tembus maka dia turun, lumayan ya turunannya. Itu sama. Ya. Satu yang kecil biasanya range 30 sampai 50 pip ini untuk emas ya, untuk emas ini. Lalu lanjut. Nah, jadi tadi satu yang kecil, ini satu yang besar ya. Satu yang besar seperti ini contohnya, gitu loh. Ini contoh satu yang besar, di mana gerakannya sampai 100 sampai 200 pip. Nah, ini ya, ini tuh ada di harga 1918 dan 1934. Jadi ini udah termasuk di antara range 100 sampai 200 pip. Ya, jadi ini adalah satu yang besar. Gitu. Nah, apa dampaknya? Biasa dampaknya kalau misalnya satu yang besar, ya kalau misalkan supportnya satu itu ditembus, maka penurunannya akan cukup lumayan kencang. Ya. Kalau misalnya resisten satunya, ya resisten satunya di breakout ditembus ke atas, itu tadi maka dia akan naik lagi dengan tenaga yang cukup kencang. Seperti itu. Jadi kalau satu yang kecil dan satu yang besar itu adalah yang membedakan besar satunya dan efek ya efeknya ketika area satu tersebut ditembuskan atau di breakout ya gitu. Oke, singkat aja ya, sebetulnya menentukan tren ini banyak sekali caranya. Cuman yang saya bahas untuk malam kali ini adalah di sini saya membahas tentang cara menentukan tren menggunakan candlestick ya, menggunakan candlestick dan
first action. Jadi ya itu tadi, saya nggak menggunakan indikator apapun, tapi di kesempatan berikutnya ya, Senin depan saya akan membahas cara menentukan tren dengan menggunakan indikator. Oke, seperti itu. Ya, Moderatornya kenapa nih? ya nggak tahu ini ada apa ya? Oke, Nah, gangguan. Maaf, biasa kesalahan teknis. Oke, Master Sonson, kira udah ya. Kita langsung ke ini apa Q&A ya. Nah, untuk yang pertanyaan pertama dari Bu Ida nih, halo Master, analisa gold untuk malam ini dong. Saya ada posisi buy di 1927, kejemput nggak ya? Makasih. Nah, ini mau sama siapa ya? Mau Master Solid atau Master Sony? Master Sony dulu dah. Oh, Master Sony, silakan Master Sony. Untuk pertanyaan yang pertama, dia ada posisi buy Pak di 1927. Kira-kira kejemput nggak Pak? Master Sony, maaf suaranya belum ada Master. oh Nah, iya. udah ada Master. Jadi Lupa ini ya. tuh, ya maaf dulu sebelumnya ya. Ini tuh saya tuh laptop baru ya, jadi nggak ada apa namanya, nggak ada MT5 di sini. Ya. Oh, gitu. Jadi belum bisa, jadi saya belum bisa analisa untuk malam ini. Tapi kalau misalnya Bu Ida tadi bertanya di apa namanya, Di buy 1927 Master. 1927 ya, Iya. coba saya cek dulu bentar. Mana? Bentar ya, coba karya tadi. Sebentar. Nah, benar nih ada nih. Oh, tapi satu demo ya. Oh, apalah. Bentar ya. Nah, nih, kita share screen ya. Udah lihat? Udah ya, ada kelihatan ya. Nah, ya. Kalau kita lihat di sini, 1927 tuh sebetulnya dari harga tadi ya. Dari harga tadi. Jadi, sebenarnya seperti yang saya katakan tadi di apa namanya, di itu, ya, di materi tadi. Jadi, untuk gold ini adalah sedang membentuk satu yang cukup moderatornya kenapa ya? Kameranya Kayaknya teknisnya nih. ya. Lupa, saya bahas di sini ya. Jadi kalau misalnya gold itu lagi ada posisi satu yang besar ya, satu besar. Kalau misalnya selama di sini ya, selama nggak tembus 1920, ya, selama nggak tembus 1920, maka baik di 27 masih bisa aja kejemput ya, karena 27 itu masih candle yang tadi kayaknya ya, masih candle buying tadi. Di 27 ini masih bisa kejemput gitu. Cuman alangkah baiknya kalau menurut saya ya, kalau saya pribadi ketika 27 yang dijemput, mungkin bagusnya di cut aja ya, jangan open posisi di tengah-tengah di sini, jangan open posisi di sini tengah-tengah ya, karena pasnya bakal terlalu ambing ya, apalagi akan seperti ini ya, tadi naik lalu turun lagi. Ini kalau misalnya secara candlestick, di sini ada pola candlesticknya adalah bullish engulfing ya. Nah, ini polanya pola bullish engulfing. Jadi kalau misalkan ada pola bullish engulfing seperti ini, biasanya menjadikan potensi untuk
ini apa namanya untuk turun ya, untuk turun gitu. Cuman karena di sini sekarang posisi gold lagi satu yang cukup besar, ya, satu lagi yang cukup besar, maka belum bisa dipastikan. Cuma kalau 27 kita nanti bolehlah di-cut dulu aja. Ya. Kalau bisa udah tahan, saya yakin goldnya naik karena masih trend up. Boleh nggak? Boleh. Ya. Dan stop loss-nya adalah di 1918. Ya. 1918 menjadi area stop loss yang cukup ideal. Gitu. TP-nya di mana? TP-nya kalau bisa sih di apa namanya? Di sekitar 1933 ya. 1933-an seperti itu. Boleh lanjut pertanyaan berikutnya? Oke, cukup Master Sonsat? Ya. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, lah seperti tahu support. Baik. Saya ya. Ya, Master Solik, silakan. Pertanyaannya sama Mas Hardian ya. Iya, Mas Ardian. Oke, Mas Hardian. Seperti yang tadi saya jelaskan, saya share dulu ya. Coba saya share dulu. Udah share ya? Nah, cukup dengan pengamatan aja kita bisa tahu Mas Ardian. Untuk teman-teman pemula nggak usah minder. Seperti yang tadi katakan, support resisten itu sangat penting bagi kita untuk setidaknya tahu, kita cukup support resisten udah tahu sebetulnya cara kita untuk open posisi. Misalkan ya, kayak gini nih, saya makin time frame 1. Market sudah di areanya, kita harus setting dulu areanya mana. Seperti yang tadi saya jelaskan, kita main area aja. Yang rejection-nya gimana? Saya coba rejection-nya di area ini. Itu untuk area support yang gede di area ini, dan yang sementaranya di area yang seperti Mas Sony bilang tadi di area sideways-nya. Terus kita setting lagi di area resistennya, yang area tingginya. Udah, saya perbesar. Nah, teman-teman kalau kayak gini udah bisa melihat kan? Ini area resisten nih, area supportnya. Market saat ini sudah di area mana? Kita mau buy atau kita mau sell? Mas Hardian, kalau kayak gini tipikalnya masih di tengah-tengah. Tunggu dan lihat dulu marketnya. Saran saya, kita open posisinya gimana? Open posisinya saat market sudah di area sini maupun di area sini untuk amannya. Kalau di area sini dia nggak bisa nembus, nggak bisa nge-breakout area resisten, maka kita buka posisi sell. Kalau misalkan dia di area sini nggak bisa nembus area supportnya, maka kita posisi buy. Dan sesimpel itu, Mbak, trading itu. Jadi mudah kalau kita sudah set area support maupun resistennya kayak gitu. Jadi kalau misalkan di tengah-tengah kayak gini, ya lebih baik kita tunggu aja. Kita tunggu aja karena ada dua kemungkinan dia bakal naik maupun dia bakal koreksi turun lagi kayak gitu. Jadi bagi teman-teman pemula nggak usah takut. Cukup dengan support dan resisten kita sudah bisa kok menganalisa market itu sendiri tanpa bantuan indikator apapun. Support resisten sudah bantuan alat bantu tersendiri untuk kita masuk market kayak gitu Mas Hardian. Mungkin kayak gitu Mas Hardian ya. Bisa OP juga asal tahu support ya, seperti yang saya tadi bilang. Kalau posisinya sell, tunggu di area ini Mas. Kalau dia nggak bisa nge-breakout, apa itu nge-breakout? Nggak bisa nembus area resistennya. Maksudnya nembus gimana? Batang candle-nya bukan ekor. Ada batang, ada candle nih, ada tubuh, ada ekor. Jadi yang dimaksud dengan menembus itu berarti tubuhnya.
Kayak gini nih, kayak gini apa bisa nembus? Enggak, ini namanya ekor, koreksi, sekedar diluted aja. Tapi kalau misalkan ada tubuh di bawah ini, berarti bisa dikatakan dia menembus area support. Dan kita jangan posisi buy. Kenapa? Karena kemungkinan dia bakal menuju area support selanjutnya, area sini. Itu yang saya maksud. Ada bagian-bagian tertentu ketika market itu bisa tertembus dindingnya, dinding batasan atasnya bisa tembus, berarti kita jangan sell, tetapi kita open sebaliknya buy karena dia bakalan menembus area dinding atas selanjutnya di sini ya gitu. Jadi lihat saran saya kalau kita main support dan resisten santai, lihat dulu di marketnya sudah di mana, di area support maupun di area resisten. Kalau masih di tengah-tengah kayak gini, saran saya tunggu dulu Mas. Tunggu dia di area sini maupun di area sini. Itu Mas Adrian. Oke, baik, cukup ya Mas Ardian. Ya, sekarang ke pertanyaan yang selanjutnya dari Anonymous Attendee. Master izin tanya, teknik yang mudah untuk dipelajari gimana ya? Biar saya bisa dikit-dikit menganalisa karena saya masih awam. Oh, lanjut ini menganalisa lagi nih. Master Vincent boleh? Boleh Master Vincent untuk caranya untuk bagaimana untuk bisa sedikit-sedikit menganalisa karena beliau ini masih awam gitu. Boleh Master Vincent? Oke ya. Teknik yang simpel. Ya, betul nggak? Betul, betul. Jadi tekniknya dikit-dikit tuh dia karena masih awam ya Master, jadi dia pingin nyoba dikit-dikit menganalisa katanya seperti itu intinya sih. Izin tanya teknik yang mudah untuk dipelajari gimana ya, biar saya bisa dikit-dikit menganalisa karena saya masih awam. Oke. Sebetulnya banyak sekali untuk teknik simpel itu. Cuma yang paling simpelnya ada yang namanya itu teknik 3 candle ya. Teknik 3 candle sau itu kalau misalkan saya jelaskan di sini saya nggak bisa nggak bisa lama-lama ya karena terbatas juga waktunya. Cuman saya di sini akan memberikan sharingnya ya. Bentar nih. Ya. Nah, mungkin saya bisa jawab apa kasih linknya ya. Jadi kalau misalkan apa namanya? Bentar, saya spin dulu ya. Nah, di sini ya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman lihat di sini ada nama YouTube-nya tuh mudahnya dapat profit cuma pakai tiga candle ya. Ini yang punya itu ada di Dimex dan langsung juga yang membuatkan teknik itu adalah owner di Dimex langsung ya. Jadi kita sampai sekarang masih menggunakan close 3 candle ini gitu. Ini simple time frame 1 dan pairnya kita pakai gold gitu ya, pakai XAUSD gitu. Di sini dijelaskan banget secara detail oleh Master Syam ya gitu. Boleh lihat YouTube-nya di sini ya, di official. Lalu caranya judulnya ini, mudahnya dapat profit cuma pakai terus 3 candle atau seperti kata kunci saya ini ya, 3 candle di Dimex gitu. Ini penjelasan di sini aja 6 menit ya. Jadi kalau misalnya saya jawab di sini takutnya malah kelamaan gitu dan nggak cukup waktunya gitu. Oke, semoga membantu ya. Jangan lupa ini dicatat dulu atau di screenshot boleh judulnya ini nanti ditonton aja dan bisa putar-putar terus-terusan sampai paham seperti itu. Oke, cukup Master Sonson? Cukup. Oke, sekarang lanjut pertanyaan ke Mbak Kia. Kia tuh Mbak tuh, oh Kia ya. Lalu
Nih, beliau bertanya, lalu kalau misal OP, Master pakai teknik apa andalannya? Nih, saya ingin tahu ke Master Solik aja deh. Ini soalnya cabang Jogja nih, ingin tahu teknik andalan yang dipakai Master Solik di Jogja itu seperti apa sih? Boleh Master Solik share ilmunya? Silahkan. Oke, oke. Mbak siapa tadi? Kia, ya. Oke, Mbak Kia, yang perlu digarisbawahi itu indikator itu ibarat pakaian trader ya. Belum tentu apa yang saya pakai cocok untuk Mbak Kia, jadi gitu. Kalau saya sendiri pakainya suplai edemen sama MA biasanya. Cukup pakai permintaan penawaran dari harga, dan support resisten juga cukup membantu, tapi lebih ke MA Sukma ya gitu. Jadi belum tentu yang saya pakai itu cocok untuk Mbak Kia. Tipsnya untuk Mbak Kia, pelajari aja satu yang menurut Mbak Kia itu mudah. Kalau Mbak Kia bisanya MA, ya udah pelajari MA. Kalau Mbak Kia misalkan bisanya chart pattern atau pola candle, ya udah pertekun aja pola candle-nya. Kalau Mbak Kia misalkan pilih Bollinger Band, pilih aja Bollinger. Yang penting jangan ngaca, misalkan sehari pakai ini, jangan itu. Lebih baik kita pakai satu indikator yang benar-benar kita tahu rule-nya dan kita disiplin masuknya sesuai rule-nya kayak gitu. Daripada kita tahu banyak hal, ujung-ujungnya nggak akan trading nantinya. Karena trading intinya kan kita cari profit, Mbak Kia. Jadi apapun indikator yang kita pakai, kalau selama itu menghasilkan profit, ya sudah, pakai aja itu, pertekun lagi aja. Jadi tergantung Mbak Kianya nanti. Saran saya satu aja cukup Mbak Kia, dan perdalam lagi untuk indikatornya. Itu mungkin bisa membantu. Jangan banyak-banyak pakai indikator sampai layar nggak kelihatan. Itu jangan sampai lah. Gitu. Mungkin itu Mbak Kia. Kalau saya Sukma, suplai edemen sama MA. Gitu. Oke, baik Mbak Kia, saya rasa cukup jelas ya penjelasan dari Master Solid. Jadi intinya kalau kita mau trading, fokus sama satu teknik yang bisa make money, betul nggak Master? Jangan banyak-banyak teknikal atau apa indikator yang ada bikin pusing ya. Oke, mungkin secara garis besar seperti itu ya Master Solid ya. Oke, makasih Master Solid atas penjelasannya. Sekarang ke Mas Aris Putra. Kalau tren H1 dan H4 bedanya beda, kita harus milih yang mana ya? Oh, jadi kita ya harus milih yang H1 H4 bedanya apa katanya. Boleh Master Vincent? Oke ya. Nah, kalau satu dan empat itu biasanya searah ya, biasanya searah. Cuman jadi kalau saya sendiri itu contohnya ya, kita bandingkan nih, ya, kita bandingkan dua chart nih, ya. Nah, nah, ini ya, ini H4, ini H1. Contohnya di sini ini saya pakai USD juga. Juga saya pakai USD. Nah, ya seperti ini, ya. Jadi kan kelihatan ya, di H4 ini subway, H1 pun subway. Cuman di H4 akan terasa lebih rapi ya. Kalau H1 dia naik turunnya agresif banget, tapi kalau di H4 dia memberikan gerakan yang lebih rapi ya. Bisa dilihat kan rapi banget, lurus gitu. H1 dia bolak-baliknya nggak karuan gitu ya. Kita bingung. Ada candle besar lalu dimasukin candle sell. Tapi kalau di H4 ini cenderungnya lebih rapi. Jadi kalau misalkan perbedaan itu jarang terjadi ya. Kalau H1 dan H4 biasanya selalu solid ya. Yang membedakan itu biasanya D1. Kalau D1 karena TVP udah besar, dia cenderung lebih lambat ya. Jauh lebih lambat. Kalau H1 dan H4 biasanya H1 lebih cepat, tapi untuk konfirmasinya dia lebih menunjukkan candle dari H4 seperti itu. Jadi kalau misalkan ada perbedaan sebelum H4 biasanya sih itu tadi ya, H1 kan lebih cepat tapi tetap
konfirmasi akan ada di H4 munculnya itu. Jadi jangan beda sih, nggak akan jauh beda gitu. Jadi aman-aman aja antara H1 dan H4. Kecuali kode 1. Kode 1 itu agak beda. Akan agak beda seperti itu. Cukup, Lanjut. Master Sotron? Cukup, lanjut. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Mas Eko Wahyu. Sinyal SAU Master malam ini, apa seperti bola bekel naik turun? Kayaknya ini Master solid deh, soalnya tadi bilang kayak bola bekel ya Master. Boleh Master? Silakan Master solid penjelasannya. Oke, Pak Eko. Oh, berarti Pak Eko tadi nyimak ya berarti. Iya, nyimak sekali sampai tahu kayak bola bekel. Kalau bola Nyimak. bekel ya. Betul. Ya. Oke, saya share screen dulu. Udah? Oke, SAU hari ini. Nah, tadi udah sempat kita set area resistennya di mana. Nah, area supportnya gimana. Nah, kebetulan hari kemarin, Jumat kemarin kita lihat ranknya berapa. Nah, teman-teman saya kasih tips ya. Kalau main di SAU, kita harus lihat karakternya biasanya. Jadi karakter SAU itu per harinya ada tren, ada rank ya istilahnya, rank hariannya. Jadi berapa turunnya, berapa naiknya kita harus tahu. Jadi, kalau misalkan normalnya SAU itu antara 20 sampai 30 poinan ya. Kalau normalnya tanpa ada news ya, tanpa ada news. Kalau kita lihat misalkan hari ini masih ada berapa ini? Masih di sekitar 13 poinan, berarti ada kemungkinan dia akan menuju ke arah 20 poinan atau 30 poinan. Lah, kemana dia? Ya, kita lihat dulu, kita jangan open posisi dulu kalau kita masih dengan tengah-tengah kayak gini. Kemungkinan trennya masih akan mantul kayak kemarin, karena hari Senin biasanya landai. Nggak ada news, nggak ada apa-apa biasanya Senin. Biasanya market bergejolak itu kalau hari Rabu, antara Rabu sampai Jumat kalau lihat dari karakter SAU. Nah, kemungkinan dia bakal mondar-mandir kayak bola bekel seperti Pak Eko bilang. Kalau dia nggak bisa nembus area supportnya, dia bakal ke area ini lagi. Lihat dulu kalau mau ngambil posisi. Nah, kalau mau posisi sell, setidaknya dia harus di area resisten dulu, Pak Eko. Kalau dia udah resisten nih, misalkan udah 20 poinan, udah 20 poinan atau 30 poinan, misalkan dari sini kita ukurnya 20 poinan nih, 20 poinan masih ada di atas 10 poinan kalau normalnya misalkan apalagi Senin main 20 poinan udah cukup. Nah, kalau dia nggak bisa nembus area resisten ini, udah kita sikat sell, Pak Eko. Tapi sebaliknya kalau misalkan dia nggak bisa nembus area supportnya, di sini berarti kita sikat untuk buy. Jadi lihat dulu area rank hariannya. Rank hariannya biasanya kalau saya tradingnya amannya malam hari, Pak Eko. Malam hari sambil scalpingan. Antara jam 11, ya mau tidur lah. Kita manfaatkan untuk buka market jam 11 malam, itu rank-rank hariannya udah terpenuhi belum? Kalau misalkan jam 11 malam udah antara 30-an, ya udah kita buat scalpingan dapat cuman banyak itu kalau marketnya lagi serius kayak gini. Gitu Pak Eko, kita lihat dulu ya, market masih di tengah-tengah. Kalau mau buy, tunggu di area supportnya ini, Pak Eko. Kalau mau sell, tunggu di area ini. Ingat Pak Eko, market itu membayar orang-orang yang sabar. Jadi sabar aja, lihat dulu marketnya ada di mana. Jangan buru-buru masuk. Buru-buru masuk kalau loss juga ngapain Pak Eko. Kayak gitu ya Pak Eko. Udah? Oke. Sudah? Udah kayaknya cukup masa itu. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Anonymous Attende. Signal, Master, signal nih. Minta signal nih, Master. Boleh siapa yang mau ngasih signal? Master Solid mau ngasih signal, Master? Boleh kalau dibantu? menurut saya belum, karena menurut pengamatan saya masih di tengah-tengah ya. Nggak tahu kalau indikator Pak Sony. Oh, indikator Pak Master Sony mau ini signal Master? Signal ya? Iya.
boleh ditry signalnya. Kalau saya pribadi sih sekarang ya ada sel GU ya. Bisa pun ada bisa sel sih, bisa pun bisa sel, cuman ya saya lebih prefer PGU aja. Untuk GU tempatnya karena bukan apa-apa ya, kalau GU tadi saya sudah gambarkan seperti ini polanya. Nah, bisa gambar seperti ini polanya, di sini ada trend line ya. Ada trend line dan betul aja tadi mantul di sini ya, mantul di sini, lalu di sini jadi didorong juga oleh pola oleh biris engulfing ya. Ini pola biris engulfing masuk nih gitu. Secara aturan dia masih bisa ke bawah ya. Secara aturan masih bisa ke bawah, cuman kita untuk lebih amannya mungkin kita pakai sell stop aja ya, karena kalau misalnya sell manual pun agak riskan ya kalau sell manual, karena sebelumnya kalau ini menjadi candle buy, jadi signalnya malam ini adalah sell stop ya. Boleh saya tulis dulu bentar ya. Gimana saya jawabnya? Nggak bisa tulis ya. Bentar, saya jawab dulu signalnya apa? Saya jawab dulu signalnya. Ada pertanyaan bagus di bawah dari Pak Labora Virgo ya. Iya, Labora Virgo itu Pastor. Kami ini dari Pulau Dewata Bali. Ini Ya. mau langsung ke sini aja dulu. Nanti aja saya langsung jawab. Oh, saya oke siap. Dua tiga tujuh delapan empat aja. Misalnya 1.2 420 TP-nya 1.2 232 ya, 225 deh. Nah, udah ya. Yang bisa dilihat signalnya. Signalnya tuh sell stop GBP USD di 1.23780 dan stop lossnya 1.24200 dan TP-nya di 1.23250 gitu ya. Oke, lanjut dari Pak Labora Virgo. Iya nih, kami Kami ini ini masih awal. Kemudian siap usaha pasti ada untung dan rugi. Yang kami tanyakan yang paling aman itu seperti apa dan gimana terbaik. Makasih. Oke, salam Bapak. Jadi kalau dalam bisnis yang paling aman, kategori yang paling aman itu adalah di mana bisnis itu Bapak tahu ruginya kenapa dan untungnya kenapa. Jadi kalau misalkan contoh kayak gini ya. Jadi kalau misalnya Bapak udah tahu, waduh, oh bisnis A misalkan ya, bisnis apa ya? Contoh gini, Bapak jualan es, ya. Bapak jualan es. Amannya kapan? Ya. Kemarau, Master. Amannya kemarau, betul kan? Iya, betul. Amannya kemarau. Gak amannya kapan? Gak amannya adalah musim hujan itu. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan Bapak udah tahu aman dan kategori aman itu seperti itu. Jadi Bapak udah tahu dulu, udah tahu ruginya tuh karena apa, ya, dan untungnya tuh karena apa. Kalau misalnya Bapak udah tahu kategori ini, ya, tahu membedakannya, berarti itu tuh udah paling aman, ya. Sama seperti tadi forex, kita udah tahu dulu ruginya berapa, ya. Contoh kayak tadi signalnya, signal kalau kita rugi itu di 242 ya, 242 atau 7420, ya. Contohnya kita pakai sell stop di sini ya.
Ini, nah, kita pakai, saya stop ya, saya stop sehingga tadi. Lotnya 0,3. Harganya 1,23784. 4 ya, 80 deh. Nah, stop lossnya 1,242. PP-nya di harga 1,2325. Ya. Ya. Nah, sebentar. Saya scan dulu ya. Ya. Nah, udah ya, udah saya scan kan. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini udah bisa di kategori amannya kayak gimana ya? Kategori aman itu adalah, Bapak tahu nih, stop loss-nya udah apa? Ya. Kalau stop loss, kalau stop loss, kira-kira dari lot 0,3, saya ruginya $126. Ya. $126. Tapi kalau saya untung, ini saya estimasi keuntungannya adalah $159. Gitu. Nah, kalau misalnya Bapak sepakat dengan batas kerugian ini, ya berarti Bapak bisa follow. Ya, ini udah termasuk kategori aman. Kenapa? Karena ruginya pun dibatasi. Ya. Ruginya dibatasi. Open posisi beralasan nggak? Open posisi beralasan. Dari mana alasan? Dari sini ya. Ketika di sini udah ada trend line yang di rejection ya, ini rejection. Lalu di mana di sini ada candle bullish engulfing, biasanya dia ada gerakan ke bawah. Ya. Akan ada gerakan ke bawah di mana kalau bikin low sebelumnya atau low bullish engulfing ini, maka agak akan lanjut ke bawah lagi. Gitu. Nah itu alasannya. Ya. Alasannya. Cuman alasannya seperti ini pun di market forex tidak memberikan jaminan untuk untung. Nggak ada ya. Selama ada stop loss, kita nggak bisa memastikan bahwa itu pasti profit. Gitu. Cuman kategori aman itu adalah ketika kita tahu nih batasannya di mana dan profitnya kita berapa. Minimal sampai situ dulu aja, Pak. Kalau misalnya Bapak udah tahu nih, oh rugi saya sekian, untung saya sekian. Nah, poin keduanya adalah perkiraannya, Bapak mau masuk atau enggak? Ya, Bapak mau ambil kesempatan itu atau enggak? Itu, Pak. Jadi kalau misalkan bukan artinya aman itu pasti untung, enggak. Tapi amannya kategori aman itu adalah ketika Bapak tahu ruginya itu berapa dan kenapa. Seperti itu. Oke. Oke, cukup, Master Sony. Kayaknya pertanyaan juga udah selesai, udah nggak ada yang bertanya lagi. Mungkin diakhiri aja ya, Master. Siap. Waktu juga udah cukup, jam 8. Oke, baik. Untuk webinar kali ini, alhamdulillah udah selesai, udah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh para master kita, baik Master Vincent Sony ataupun Master Solik, mudah-mudahan bisa diambil ilmunya dan bisa diterapkan langsung di trading nyatanya. Dan ingat apa-apa aja yang tidak boleh dilakukan dan apa aja yang boleh dilakukan ketika pada saat trading, apa seperti yang disampaikan oleh kedua master kita ya. Oke, untuk webinar kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih untuk para partisipan yang sudah bergabung dengan webinar kita malam ini. Saya cukupkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di next webinar selanjutnya. Terima kasih.